Kali ini saya akan coba memaparkan tentang hubungan antara deformasi pada ban kendaraan, kemudian slip, dan gaya gesek. Jadi kita akan menghubungkan antara gaya gesek, slip, dan deformasi yang terjadi pada ban, yaitu untuk kasus traksi dan pengereman. Traksi itu berarti roda itu sebagai penggerak. Kalau pengereman itu roda itu direm, dari semula bergerak kemudian direm. Nah, itu nanti kita membahas ini baik traksi maupun pengereman. Jadi deformasi itu menghasilkan slip, slip itu menghasilkan gaya gesek, dan gaya gesek itu kalau dalam traksi bisa dua ya. Kalau dia maju berarti dia gaya dorong atau gaya traksi. Kalau dia mengerem, gaya gesek ini itu juga disebut dengan gaya pengereman. Nah, kita mulai dengan yang ketika roda maju atau terkena torsi dari mesin sehingga muncul gaya traksi dan percepatan ke depan. Nah, berikut ini adalah free body diagramnya, terdiri dari gaya aksi reaksi dan juga inersianya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, kita langsung aja. Jadi ini roda ketika dikasih torsi dari mesin, ini torsinya berlawanan arah jarum jam, maka roda itu akan menggelinding ke kiri gini, menggelinding ke kiri, dia berputar dan juga bergerak ke kiri. Nah, gaya-gayanya gaya aksi berat dilawan oleh gaya reaksi gaya normal dengan jarak E karena ada hambatan rolling dari ban. Kemudian torsi dari mesin TA, torsi dari mesin akan dilawan oleh gaya gesek ini. Nah, gaya gesek ini adalah merupakan gaya traksi atau gaya dorong. Nah, kemudian ini arah inersianya ke kiri, ke kanan, yang arah translasi, yang arah rotasi itu searah jarum jam. Nah, bayangkan aja kalau roda kita putar searah berlawanan arah jarum jam, maka yang depan akan mengalami kompresi dan yang belakang akan mengalami tarikan atau tension. Nah, dari free body diagram ini kita bisa turunkan persamaannya, kita ambil momen terhadap titik O, titik pusatnya. Nah, maka dari analisis ini kita bisa peroleh bahwa gaya gesek yang terjadi antara ban dan roda, antara ban dan jalan itu adalah sebesar torsi A, torsi mesin dibagi dengan jari-jari ini, loaded radius atau effective radius, kemudian dikurangi I alpha per R, torsi inersia dibagi dengan jari-jarinya, dikurangi NE per R. Ini adalah gaya hambatan rolling resistance. Nah, kita ingat bahwa hubungan ini Fg sama dengan TA per R dikurangi I alpha per R dikurangi NE per R itu berlaku itu jika roda belum mengalami spinning. Spinning itu artinya slip 100%. Artinya slip 100% itu seperti ini, jadi roda berputar tetapi tidak bergerak. Jadi ini kita kasih torsi dari mesin sehingga menyebabkan roda ini berputar, tetapi roda berputar tetapi roda tidak bergerak ke kiri. Itu adalah spinning, jadi slip. Jadi roda mobil bergerak mutar tapi mobilnya tidak bergerak. Nah, itu namanya adalah spinning atau slip 100%. Nah, persamaan ini itu berlaku sebelum mengalami spinning. Nah, ketika mengalami spinning yang terjadi adalah gaya geseknya ini itu sama dengan mu kinetik kalikan normalnya. Jadi menjadi mu kinetik. Yang ini masih statik, ini sudah sliding sehingga Fg-nya adalah gaya geseknya adalah kinetik. Jadi sebelum spinning itu gaya traksinya itu adalah sama dengan ini, TA per R dan sebagainya. Setelah mengalami spinning itu gaya traksinya itu menjadi mu kinetik dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, itu untuk persamaan sigma momen sama dengan 0. Kemudian kita coba yang gerak translasi, ini kan gerak rotasi ya. Ini gerak translasi kita coba uraikan juga sigma jumlah gaya dalam arah X sama dengan 0. X berarti Fg ke kiri X positif, Fg dikurangi dengan MA sama dengan 0. Fg sama dengan M kalikan A. Nah, kalau kita mengetahui percepatan dalam arah ini, arah translasi, maka kita akan tahu secara benar gaya geseknya ini. Gaya geseknya atau gaya traksinya ini tidak tergantung dia slip atau tidak.
karena kita mengukur percepatan dalam arah translasi. Nah, meskipun ini berlaku untuk semua kondisi, baik slip ataupun tidak, tetapi kita akan kesusahan untuk mencari A-nya. Untuk mencari A atau mengukur A, kita butuh sensor namanya misalkan akselerometer. Nah, itu kan lebih susah. Kemudian kita harus tahu massa atau berat dari beban yang ditumpuk oleh roda tersebut. Nah, meskipun ini bagus untuk berlaku untuk semua kondisi, tetapi kita susah untuk mengukur A-nya, percepatannya. Nah, dalam ban kendaraan itu kan terbuat dari karet sehingga dia fleksibel. Ini kita lihat ada deformasi, di sini terjadi kompresi, sini kemudian tension, kemudian ini ada mendatar sesuai dengan bentuk permukaan jalannya. Nah, akibat adanya ini perubahan bentuk dari ban, itu gaya gesek maksimalnya atau myostatiknya kalikan dengan gaya normal itu bukan merupakan batas spinning atau slip 100%. Beda kalau yang di roda yang kaku, yang dari besi, itu kalau kita kasih ini TA ini bla 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 ini lebih besar daripada gesek maksimalnya ini mu s kalikan n, maka itu akan langsung spinning, langsung slip. Nah, tetapi pada ban kendaraan karena terbuat dari karet itu tidak langsung. Nah, bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Berbeda dengan roda yang kaku, pada ban, perubahan nilai slip dari 0 menjadi 100 itu tidak tiba-tiba ya. Jadi 0 ke 100 itu tidak serta-merta, tidak terjadi secara cepat, tetapi ada perubahan dulu, tidak tiba-tiba. Nah, kita lihat di grafik ini. Yang sebelah kiri ini adalah kurva untuk roda yang kaku, dan sebelah kanan adalah kurva untuk roda ban kendaraan yang terbuat dari karet. Nah, yang sumbu Y-nya ini adalah gaya traksinya atau gaya gesek, dan sumbu X-nya itu adalah gaya tadi ya, TA per R min I alpha per R, atau sama dengan M kalikan A. Nah, dan juga kita bisa plot slip-nya. Jadi ini adalah slip, atau kita bisa tuliskan gaya tariknya. Ini ya, gaya tariknya ya. Ini ada gaya gesek, ada gaya tarik. Gaya tariknya adalah TA per R min I alpha per R dikurangi NE per R, yang seperti yang ini tadi. Ini gaya tarik, ini gaya geseknya. Nah, kalau untuk roda yang kaku kan tidak ada ini, tidak ada E-nya, tidak ada rolling resistance-nya. Rolling resistance-nya terlalu kecil, maka kita bisa tulis seperti ini aja. Jadi ini gaya tariknya, ini gaya geseknya. Gaya tarik, gaya geseknya. Nah, untuk yang ban kendaraan terbuat dari karet juga sama, kita tulis ini sumbu Y-nya adalah gaya gesek atau gaya traksinya, sumbu X-nya itu adalah gaya tariknya. Ini sama dengan persamaan tadi ya. TA torsi bagi R min I alpha per R min NE per R. Atau kita bisa tulis M kalikan A. Nah, kemudian ini ada slip juga. Jadi kita mau bandingkan slip yang terjadi antara roda kaku dan ban kendaraan. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi slip itu apa, supaya lebih jelas nanti pemahamannya. Nah, slip itu seperti ini. Ini bayangkan ada roda, kemudian dikasih torsi dari mesin. Nah, maka roda itu akan berputar dan juga maju ke kiri. Dia maju dan juga berputar. Nah, yang dimaksud dengan slip itu adalah perbedaan jarak. Perbedaan jarak yang ditempuh oleh roda. Perbedaan antara apa dengan apa? Yaitu perbedaan antara ideal kondisi free rolling. Free rolling berarti adalah roda itu hanya didorong, tidak ada torsi maupun pengereman. Dengan realnya. Realnya itu adalah kecepatan pusat roda. Ini kan perbedaan jarak. Kalau kita turunkan kan bisa menjadi perbedaan kecepatan. Sama ya. Perbedaan jarak atau perbedaan kecepatan
antara kondisi ideal, yaitu free rolling tidak ada torsi, dengan realnya. Realnya adalah kecepatan pusat roda. Atau bisa kita juga dengan definisi lain atau dengan kalimat lain, slip itu perbedaan jarak atau perbedaan kecepatan antara jarak yang ditempuh berdasarkan dari theta atau sudut roda atau kecepatan putar roda dengan kecepatan pusat roda. Jadi kalau definisi awal tadi adalah perbedaan jarak antara ideal free rolling dengan realnya, atau kita bisa definisikan dengan kalimat lain, perbedaan jarak antara yang ditempuh berdasarkan theta atau omega, kecepatan putarnya. Jadi jarak yang ditempuh berdasarkan ini putaran roda atau panjang busur yang ditempuh ketika dia berputar dibanding dengan kondisi ini jaraknya. Jadi perbedaan jarak yang ditempuh oleh putaran roda dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh roda, pusat roda. Jadi jarak putaran roda dibandingkan dengan jarak menggelindingnya itu ke sini. Nah, itu kita bandingkan. Nah, misalkan slip 100% itu apa yang terjadi? Slip 100% berarti dia berputar tetapi dia tidak bergerak. Nah, kan berarti perbandingannya 1. Nanti kita bahas rumusnya. Yang jelas ini, kalau dia berputar satu putaran, kemudian jarak yang ditempuh itu adalah satu keliling, satu putaran kan berarti jaraknya satu keliling 2 PR. Kemudian jarak yang ditempuh juga 2 PR, itu berarti tidak ada slip. Nah, kalau ada slip berarti ada perbedaan. Misalkan jarak yang ditempuh oleh roda itu satu keliling, satu putaran berarti dia harusnya satu keliling 2 PR, tetapi dia hanya mencapai setengahnya misalkan. Atau dia sudah berputar satu putaran tetapi roda tidak bergerak sama sekali ke kiri, berarti dia slip 100%. Nah, itu definisi slip. Jadi slip itu perbedaan jarak yang ditempuh atau kecepatannya antara jarak yang ditempuh oleh putaran roda dengan jarak yang ditempuh oleh pusat roda. Itulah. Jadi semoga dipahami. Nah, kenapa di ini kita bahas ya. Jadi kalau di yang roda kaku, ketika ini gaya tariknya ini sudah mencapai gaya maksimalnya, jadi yang ini itu adalah sama dengan gaya gesek maksimalnya mu s kalikan n. Nah, ketika ini ditambah lagi, maka yang terjadi adalah langsung sliding. Jadi langsung slip 100%. Yang ini 0%, yang ini 100%. Jadi tidak ada ini, perubahannya itu sangat cepat, tiba-tiba. Dari tidak ada slip langsung menjadi slip 100%. Nah, itu untuk yang roda kaku. Nah, sedangkan untuk ban kendaraan, karena dia ada perubahan bentuk, jadi ketika ini, anggap aja ini pusat rodanya ya, ketika dikasih torsi gini, maka ini akan berubah bentuk menjadi ini, dari melenyot ke sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini sudah terbentuk sudut, tetapi ini belum terjadi sliding ya. Dia belum bergerak sama sekali, tetapi dia sudah ada sudutnya. Nah, itu adalah slip. Jadi perbedaannya. Seharusnya kan kalau tidak ada deformasi, itu kan ketika ini diputar delta theta, ini juga bergerak ke sini. Nah, karena ada deformasi ketika digerakkan dengan sudut delta theta, itu tidak bergerak. Nah, itu adalah ada perbedaan, berarti ada slip. Nah, akibat dari perubahan bentuk ini slipnya tidak tiba-tiba. Kita lihat di sini. Dari 0 ke gaya gesek maksimalnya mu sn. Nah, ketika ditambah lagi gaya tariknya, itu dia tidak langsung 100%, tapi dia ada jeda dulu ini. Nah, jadi dari sini udah melengkung dulu gini, baru dia kinetik, baru dia sliding di sini. Di atas 100 kan dia sliding. Beda ya dengan ini. Ini naik, kita ditambahkan gaya tariknya, gaya geseknya naik, begitu gaya tariknya ini ditambah, dia langsung mengalami slip 100%. Nah, beda dengan yang ban yang dari karet. Ketika ini ditambah gaya tariknya ini ditambah, gaya geseknya juga naik, masih sama, masih linear. Nah, begitu ini sudah mencapai puncak,
Nah, dari 0 sampai puncak ini dia ada perbedaan, ada slip, ada perbedaan ini karena ada deformasi sehingga ada perbedaan ini. Dia sudah berputar sedikit tetapi dia belum bergerak, maka ada perbedaan. Jadi ini ada slipnya itu semakin mau semakin tinggi. Nah, ketika sekitar 20% itu dia mencapai puncaknya. Ketika ditambah lagi gaya tariknya, dia akan turun, gaya geseknya turun, tetapi dia belum slip 100%, dia masih dalam proses. Nah, baru sampai di sini dia baru mengalami sliding atau spinning. Nah, menariknya pada ban kendaraan, gaya gesek maksimalnya ini itu terjadi pada slip antara 15 sampai 20. Ini puncaknya di sini. Jadi 15% sampai 20% itu slipnya yang terjadi. Nah, dengan demikian dengan mengetahui nilai slip itu kita bisa mengetahui dia mencapai gaya gesek maksimal atau tidak. Nah, itu kelebihan kita mengetahui slip dibanding dengan kita mengetahui ini ya. Karena dengan misalkan kita pakai ini torsi bagi R bla 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 bla, itu kan kita tidak tahu kapan dia slip atau tidak. Dan juga susah untuk mengukur torsi. Ini juga susah mengukur percepatan, sehingga yang paling mudah itu mengukur slip. Nah, bagaimana caranya kita bahas selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya ini, gaya gesek maksimal pada ban karena dia fleksibel, ada deformasi, itu terjadi pada slip antara 15-20%. Nah, jadi kalau kita bisa men-setting slip suatu roda itu 15-20%, kita bisa menghasilkan gaya gesek maksimalnya. Nah, demikian ada hubungan ya, ada hubungan antara gaya gesek dan slip. Antara gaya gesek dengan slip ada hubungan. Nah, ketika kita mengetahui hubungan antara gaya gesek dan slip, dalam hal ini gaya traksi dan slip, maka kita bisa gunakan hubungan ini untuk mengontrol suatu roda kendaraan supaya kita bisa memperoleh gaya gesek maksimal terus. Supaya kita bisa memperoleh ini di sini. Jangan sampai kita melebihi. Kalau melebihi, misalkan kita kasih torsi yang menghasilkan gaya tarik melebihi, itu akan justru turun gaya geseknya. Sudah kita menggunakan torsi mesin yang berlebih, tetapi gaya geseknya malah turun. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai di sini, kan efisien. Nah, itulah guna kita mengetahui slip suatu roda, itu supaya efektif kita bisa mencapai gaya traksi maksimumnya terus. Nah, sekarang tadi kita sudah ini ya, sudah membahas definisi singkat tentang slip, yaitu perbedaan jarak antara yang ditempuh oleh putaran roda dibanding dengan yang ditempuh oleh pusat roda. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi bagaimana definisi slip yang lebih lengkap dan juga bagaimana proses terjadinya slip pada ban. Nah, mohon maaf, ini videonya agak panjang. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lihat di sini ketika ada torsi ini, torsi berlawanan arah jarum jam, maka kalau kita lihat kotak di sini, kita ambil satu kotak, kemudian kita berbesar, maka munculnya seperti ini. Ada suatu kotak, kita kasih torsi, ini ada gaya tariknya, TA per R dikurangi E alpha per R dikurangi NE per R, ini sama dengan ini ya. FG kan sama dengan ini. Gaya gesek sama dengan ini. Kita tulis lagi, ini gaya tariknya, ini gaya geseknya. Ini sama dengan ini, berarti ini sama dengan ini. Ketika belum terjadi slip 100%. Nah, atau kita bisa tulis M kalikan A sesuai dengan ini. Nah, lihat ketika ini ada gaya tarik ke kanan, maka akan mengalami deformasi. Mengalami deformasi berarti akan terbentuk sudut delta theta. Nah, untuk mengetahui definisi slip, kita bisa menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama, kita anggap radiusnya konstan. Nah, ketika radiusnya konstan berarti nanti sudutnya yang berbeda. Nah, ini kan ada delta theta, berarti nanti sudutnya berbeda dibandingkan dengan yang free rolling. Yang pertama tadi kita anggap radius konstan, yang kedua kita anggap
sudutnya konstan. Nah, ketika kita anggap sudutnya konstan, berarti radiusnya nanti berbeda. Saya ulangi lagi, kita mau menghitung atau mengetahui rumus slip. Kita ingin mengetahui persamaan slip dengan dua cara. Yang pertama, kita menganggap radiusnya konstan, berarti nanti sudutnya berbeda. Yang kedua, kita anggap sudutnya konstan, berarti nanti radiusnya yang berbeda. Nah, kita mulai yang radius konstan dulu. Bagaimana perumusan slip berdasarkan dengan radius konstan? Nah, definisi slip sama dengan tadi ya. Jadi slip itu adalah perbedaan jarak ideal, yaitu kondisi free rolling, dengan kondisi realnya ketika terkena traksi. Nah, kalau definisi ini masih membingungkan, kita bisa ganti definisinya seperti ini. Jadi slip itu adalah perbedaan jarak berdasarkan kecepatan putar roda dibandingkan dengan jarak yang ditempuh pada senter rodanya. Jadi saya ulangi lagi, slip adalah perbedaan jarak yang ditempuh berdasarkan putaran roda. Kalau dia berputar berapa, seharusnya jaraknya berapa, gitu, dibanding dengan jarak realnya, yaitu jarak pada pusat rodanya ini. Ini berapa? Nah, itu. Nah, dengan adanya traksi, jarak yang ditempuh itu akan mengecil dibandingkan dengan ketika free rolling. Kita bayangkan ya, kalau ini kita kasih torsi, maka akan terjadi delta theta. Nah, ketika ada delta theta, itu kan harusnya dia sudah bergerak, tetapi kenyataannya dia belum, karena dia hanya mengalami deformasi. Nah, dengan demikian kan jaraknya mengecil. Dari yang seharusnya sudah bergerak, dia belum bergerak, berarti jaraknya mengecil. Nah, kita gambar lagi, kita bikin skemanya supaya lebih jelas. Delta theta ini, itu kita gambar di sini, ini delta theta-nya. Nah, bayangkan roda sudah berputar sebesar theta F. Ini theta F-nya. Theta F berarti dia free rolling. Jadi ketika free rolling dia menghasilkan theta F, tetapi karena ada deformasi, sudut yang terjadi pada roda itu adalah ditambah dengan delta T, yaitu theta T. Jadi theta T ini adalah sudut ketika ada torsi, ada puntiran karena ada delta T. Nah, dan delta F itu adalah ketika dia terjadi free rolling. Nah, R-nya konstan. Ini adalah radius efektifnya konstan. Kita anggap konstan. Nah, jarak yang ditempuh berdasarkan sudut roda itu ada delta T. Jadi jarak yang seharusnya ditempuh roda itu adalah ST ini. Jaraknya. Karena ada delta T, berarti harusnya dia sudah berputar sejauh dari sini ke sini. Nah, tetapi kenyataannya jarak yang ditempuh itu hanya SF ini, yang free rolling. Karena apa? Karena delta theta kan tidak menyebabkan pergerakan. Delta theta ini tidak menyebabkan pergerakan, berarti meskipun sudut rodanya itu adalah theta T segini, tetapi jarak yang ditempuh itu seperti ketika theta F ini. Nah, kita kembali ke definisi. Slip itu adalah perbedaan jarak berdasarkan dari sudut roda dibandingkan dengan jarak yang ditempuh pada senter rodanya. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa jarak yang ditempuh berdasarkan sudut roda itu adalah ini, theta T. Maka jarak yang ditempuh seharusnya berdasarkan sudut roda itu adalah ini. Tetapi kenyataannya jarak yang ditempuh itu hanya SF ini, yang free rolling, SF. Karena delta theta tidak menyebabkan perubahan, delta theta tidak menyebabkan pergerakan dari rodanya. Nah, maka perbedaan jaraknya adalah ST, yang ini dikurangi dengan SF. ST, jarak akibat sudut roda, dikurangi dengan SF. Itu adalah jarak sebenarnya, jarak yang ditempuh oleh roda, yaitu SF. Nah, kita bagi kan persentase, kita bagi dengan apa? Kita bisa bagi dengan ST maupun kita bisa bagi dengan SF. Tetapi kita hindari slip itu bernilai tak berhingga. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misal kalau kita
ini pernya per SF. Nah, bayangkan kalau dia spinning. Spinning itu berarti ini ST-nya ada, sudutnya ada, kan berarti ST-nya ada. Tetapi jaraknya tidak ada. Dia berputar tetapi tidak bergerak. Berarti ini ada jarak ST tetapi SF-nya 0. Nah, kalau ini kita pakai SF 0 berarti nanti slip 100% itu artinya dia bernilai tak berhingga. Nah, kita hindari itu sehingga kita gunakan yang ST. Nah, berarti ST jarak berdasarkan sudut roda dikurangi dengan SF jarak yang diperoleh atau jarak yang ditempuh oleh roda, yaitu ini ketika free rolling maksudnya, dibagi dengan ST kalikan 100%. Nah, ingat ST ini adalah, kalau kita kembali ke rumus radian, itu adalah sudut. Theta T ini kalikan dengan RE dikurangi dengan SF. SF itu adalah theta F dikalikan dengan RE dibagi dengan theta T kalikan RE karena merupakan ST. Nah, ini RE sama, kita bisa coret sehingga slip itu menjadi theta T dikurangi theta F dibagi dengan theta T. Jadi slip itu adalah theta T ini dikurangi dengan theta F dibagi dengan theta T. Atau delta theta dibagi dengan delta T, itu sama. Delta theta dibagi dengan theta T, sama aja. Nah, kemudian kita bagi semuanya terhadap T. Kita bagi dengan T. Jadi theta dibagi dengan T kan omega. Jadi omega T. Jadi ini adalah kecepatan putar ketika terkena traksi. Ini adalah berarti yang ini. Ketika terkena traksi kan ada puntiran, berarti membesar. Dikurangi dengan kecepatan putar ketika free rolling. Free rollingnya berarti yang ini. Jadi ini ketika kena torsi dikurangi dengan kecepatan putar ketika free rolling dibagi dengan kecepatan putar ketika terkena torsi kali 100%. Nah, kita terus lagi di sini. Slip adalah theta T dikurangi theta F dibagi dengan theta T. Itu adalah kecepatan putar yang terkena T, itu artinya torsi ya, kena traksi, torsi traksi dikurangi dengan kecepatan putar ketika free dibagi dengan kecepatan ketika terkena torsi atau traksi. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 min omega F dibagi dengan omega T. Nah, ingat omega F itu adalah kecepatan putar ketika free dibagi dengan kecepatan ketika terkena torsi atau traksi. Itu kalau dalam satu roda. Atau kalau ini kan ketika free ya. Kecepatan putar ketika free berarti dia adalah kecepatan putar pusat rodanya, jalannya roda. Yang ini maksudnya yang free, yang berarti tidak kena torsi, ini yang terkena torsinya. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu bahwa untuk mengukur slip itu mudah ya, karena kita hanya menggunakan sensor kecepatan putar. Kecepatan putar antara roda yang tidak direm, yang tidak terkena torsi dari mesin, yaitu yang free, dibagi dengan kecepatan putar roda yang terkena torsi dari mesin. Nah, cara untuk mengukur ini kecepatan putar mudah, misalkan dengan menggunakan Hall effect sensor. Nah, ini adalah cara untuk atau sensor untuk mengukur kecepatan putar dari suatu poros. Nah, dari definisi rumus ini kita bisa mengetahui slip dengan membandingkan kecepatan putar antara roda yang free rolling dengan roda yang terkena traksi. Nah, dari definisi ini kita bisa mengetes slip suatu roda seperti ini. Jadi misalnya ada suatu mobil, ada roda depan, ada roda belakang. Misalkan ini adalah penggerak belakang ya, misalnya penggerak belakang. Nah, ini kita beri sensor dua-duanya dengan sensor kecepatan putar. Misalkan kita pasang Hall effect sensor pada roda depan dan roda belakangnya. Kemudian kita jalankan kendaraan. Nah, ketika kita jalan kendaraan, kita gas, berarti yang terkena torsi itu hanya roda belakangnya. Nah, sedangkan yang ini adalah free rolling. Ini terkena traksi, ini free rolling. Nah, maka kita bisa mengukur slipnya itu dengan rumus ini ya. Kan 1 dikurangi omega F dikurangi dengan omega T. Omega F adalah ketika free rolling, omega T adalah ketika terkena torsi dari mesin atau terkena traksi. Nah, maka slip kalau dalam kasus ini itu adalah 1 dikurangi dengan kecepatan putar roda depan yang free rolling,
ini ya, free rolling dibagi dengan kecepatan putar roda belakang yang terkena torsi dari mesin kalikan 100%. Nah, jadi ketika kita jalankan itu, kita gas, maka kita bisa memperoleh nilai slip dengan membandingkan antara kecepatan putar roda yang depan dan belakang. Kemudian kalau kita pasang accelerometer, maka kita bisa tahu gaya traksinya. Kita lihat di sini, gaya traksi atau gaya gesek itu adalah M kalikan A. M kalikan A. Kita abaikan dulu hambatan anginnya. Nah, dari sini berarti kita bisa buat kurva. Kalau kita ini ya pakai accelerometer pada kendaraan ini, kita pasang accelerometer berarti kita bisa memperoleh percepatan. Nah, ketika percepatan dikalikan dengan massa kendaraan, maka kita peroleh gaya traksinya. Nah, dari ketiga sensor berarti ada sensor kecepatan putar roda di depan dan belakang, kemudian ada sensor percepatan atau accelerometer. Nah, dari ketiga sensor itu kita bisa membuat kurva hubungan antara gaya gesek dan slipnya. Jadi slipnya berapa, gaya geseknya berapa, itu kita bisa plot. Nah, atau kita juga bisa mengukur percepatan itu berdasarkan kecepatan putar roda yang free. Misalkan yang ini, yang depan kan free rolling, dia hanya didorong aja. Nah, maka kita bisa ukur juga melalui ini, melalui sensor putaran di roda yang depan. Caranya seperti ini. Kita tahu bahwa jarak busur itu adalah R, jari-jari roda kalikan dengan sudutnya. Kalau kita turunkan terhadap theta, kita bagi dengan T, ds per dt itu akan menjadi V. Maka kalau ini dibagi dengan T adalah d theta per dt kalikan R, berarti V nya itu adalah omega kalikan R. Omega kita peroleh dari sensor putaran roda ini. Nah, kalau ini kita tahu waktunya, tahu waktunya, maka kita bisa hitung percepatannya A, yaitu dengan menurunkan ini. d omega per dt dikalikan dengan R. Nah, ini adalah percepatannya. Nah, kalau kita tahu omega, tahu waktu, tahu radius efektif roda, maka kita bisa menghitung gaya geseknya, yaitu M kalikan A. A-nya adalah ini, R, d omega dibagi dt. Nah, ini kita juga bisa tahu gaya traksinya berdasarkan putaran roda depannya yang free. Ingat ya, yang R ini adalah yang efektif radius. Nah, itu sekedar wawasan dari definisi slip. Jadi saya cukupkan sekian dulu karena terlalu lama durasinya. Jadi kesimpulannya itu slip, ya, deformasi ini menyebabkan slip. Slipnya rumusnya apa? Slipnya adalah rumusnya seperti ini. 1 dikurangi kecepatan putar yang terkena yang free, omega F dibagi dengan omega T. Omega F adalah kecepatan putar yang ketika free, yang T adalah terkena traksinya. Kalau dalam hal ini penggerak belakang, berarti omega F nya itu yang kecepatan putar roda depan, omega T nya itu adalah kecepatan putar roda belakang. Nih. Nah, kalau kita bisa mengukur percepatannya, kita bisa menghitung gaya traksinya atau gaya geseknya berdasarkan percepatan, atau kita bisa berdasarkan kecepatan putar roda depan. Nah, ketika kita bisa mengetahui ini dengan rumus ini, Fg-nya, gaya geseknya, maka kita bisa membuat kurva hubungan antara gaya gesek dengan slip. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau kita menganggap ini. Yang pertama tadi kita anggap radius konstan, yang kedua kita anggap tetanya konstan. Seperti apa? Nah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.